Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Adelita Dia Sasangka dengan NPM 24044010067 dari Program Studi Hubungan Internasional kelas Bela Negara G177. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan evaluasi akhir semester mata kuliah Bela Negara, di mana saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat, yaitu implementasi nilai-nilai bela negara sesuai dengan bidang keilmuan yang telah saya pelajari, yang mana dalam hal ini adalah hubungan internasional. Pada bagian pendahuluan, saya memulai pembahasan dengan menjelaskan bagaimana perubahan dalam dinamika global pasca pandemi COVID-19 itu kemudian mendorong negara-negara untuk melakukan kerjasama multilateral dalam rangka memulihkan perekonomian global. Nah, KTT G20 ini kemudian hadir sebagai forum komunikasi internasional yang menjadi wadah bagi negara-negara tersebut melakukan kerjasama melalui koordinasi kebijakan ekonomi global. Nah, KTT G20 ini selain sebagai forum kerjasama multilateral, tetapi juga menjadi momentum yang strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan soft power dan citranya yang sempat anjlok karena lambatnya penanganan pandemi COVID-19. Dan dalam forum ini, diplomasi publik itu menjadi sarana utama bagi Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya, yang mana di dalamnya juga terdapat implementasi nilai-nilai bela negara yang dapat kita analisis. Pada pembahasan yang pertama terkait diplomasi, soft power, dan nation branding adalah bahwa diplomasi itu menempatkan nation branding sebagai narasi untuk membangun citra yang positif di dunia internasional, sehingga dapat digunakan sebagai pendukung ketika negara tersebut melakukan negosiasi dengan negara lain dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya. Nah, sedangkan soft power itu merupakan hasil akhirnya berupa pengakuan dari negara lain atas value atau nilai yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga negara tersebut tidak hanya mengandalkan kekuatan militernya dalam membangun pengaruhnya di dunia internasional. Nah, dalam hal ini hubungan internasional dengan bela negara itu kemudian menjadi relevan, bahwa hubungan internasional melalui diplomasi itu merupakan salah satu bentuk upaya bela negara non-militer. Selanjutnya, untuk fokus pembahasan yang kedua tentang implementasi nilai-nilai bela negara dalam upaya diplomasi publik Indonesia. Yang pertama, sesuai dengan nilai cinta tanah air yang ditunjukkan melalui pembuatan logo KTT G20 tahun 2022 yang dipenuhi oleh elemen-elemen nasionalisme. Selain itu, ada pula upaya untuk mempromosikan sektor pariwisata melalui kegiatan side event di berbagai daerah pariwisata di Indonesia. Yang kedua, berdasarkan nilai kesadaran berbangsa dan bernegara, itu ditujukan melalui komitmen Indonesia untuk menjembatani Rusia dan Ukraina yang saat itu sedang berkonflik. Yang ketiga, yaitu nilai yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara yang ditujukan melalui tema besar KTT G20 tahun 2022, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Nah, salah satu dari 5 pilar presidensi Indonesia dalam KTT G20 adalah untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, hal ini itu sesuai dengan sila Pancasila tentang kemanusiaan dan keadilan. Yang keempat, tentang rela berkorban bagi bangsa dan negara, yang ditujukan melalui besarnya anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan KTT G20 tahun 2022, yaitu sebesar 666 miliar. Di mana besarnya anggaran ini layaknya investasi jangka panjang yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Lalu yang terakhir adalah memiliki kemampuan bela negara yang ditunjukkan melalui pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai upaya untuk mengantisipasi ancaman keamanan siber selama acara berlangsung. Selanjutnya, tentang fokus pembahasan yang terakhir, yaitu menangkap manfaat dari upaya diplomasi publik yang telah dilakukan, yang sebenarnya masih memerlukan evaluasi karena terdapat beberapa alasan di dalamnya. Yang pertama itu karena pemerintah cenderung memfokuskan untuk promosi pada sektor pariwisata, apalagi tersentralisasi di daerah Bali saja. Nah, hal ini itu membuat manfaat dari penyelenggaraan KTT G20 tidak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia, terutama bagi mereka yang tinggal di luar Bali. Lalu untuk promosi pada sektor pariwisata itu sendiri, manfaatnya juga tidak berjangka panjang karena bergantung pada momentum acara itu sendiri. Yang kedua, adanya pengamanan berlebihan oleh pemerintah, di mana pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat, yang mana di dalamnya termasuk
penutupan rumah ibadah dan acara adat, lalu ada juga pembubaran paksa acara rapat YLBHI, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya merupakan bentuk kegiatan yang sifatnya harmless, sehingga upaya pengamanan berujung represif dan terjadi praktik pelanggaran HAM di dalamnya terkait kebebasan untuk berserikat secara damai. Lalu yang terakhir itu terkait dengan 3 isu utama yang menjadi fokus agenda KTT G20 2022 yang berskala makro, sehingga tidak menyentuh permasalahan sehari-hari yang dirasakan oleh rakyat kecil, dan bahwa pemerintah itu sebenarnya belum bisa mengatasi permasalahan domestik yang telah lama ada, yaitu pemerataan pendidikan dan tata kelola tambang nikel, di mana hal ini berseberangan dengan 2 dari 3 isu utama yang dibahas, yaitu tentang transformasi digital dan transisi energi. Lalu pada bagian penutup itu lebih memfokuskan pada saran agar pemerintah itu dapat lebih banyak membuka wadah aspirasi bagi masyarakat agar forum-forum internasional seperti ini tidak berakhir hanya sebagai acara yang elite driven saja, tetapi juga bottom up sehingga manfaatnya lebih dapat dirasakan dan juga berjangka panjang. Kira-kira seperti itu garis besar dari artikel yang telah saya buat untuk penugasan evaluasi akhir semester mata kuliah bela negara. Untuk lebih lengkapnya, terdapat link yang saya cantumkan di description box bagi teman-teman yang berminat untuk membaca lebih dalam artikel saya. Terima kasih.